Macam apa ini? Tempat apa ini? Kenapa tempat ini kotor sekali? Siapa yang membawaku ke sini, ha? Aku ingin keluar dari sini. Cepat keluarkan aku sekarang juga, cepat. Diam. Jangan berteriak. Diam, mengerti? Hei, Labu. Siapakah? Siapapun dirimu, bicaralah yang sopan. Sekarang juga aku tidak ingin di sini. Lepaskan aku dari sini, keluarkan aku dari sini. Sekarang juga lepaskan aku, keluarkan aku. Kerajaan apa ini? Semua orangnya kotor. Hah, bahkan tempat ini juga. Apa kalian tidak pernah mandi? Tadi ada gajah, sekarang ada labu. Tempat apa ini? Aku mau air. Cepat, ambilkan aku air. Aku haus. Aku ingin minum sekarang. Cepat ambilkan aku air. Cepat, mana airnya? Air, baiklah. Tunggu sebentar. Tidak boleh. Dia tidak boleh diberi minum apapun. Tidak ada izin. Benarkah? Dasar mentimun basi. Aku jadi tidak ingin minum. Karena kalian kotor, air kalian pasti juga kotor. Dan namaku adalah Surya. Aku hanya minum air pegunungan. Huh. Cuma itu saja makanan di sini. Baguslah. Kalau kau beri makanan apapun, aku tidak akan makan. Akan kuberikan padamu agar kau sakit perut. Lepaskan aku sekarang, cepat. Lepaskan aku, hei Labu. Cepat lepaskan aku. Aku tidak bisa. Kalau begitu pergilah. Hah. Aku akan coba sendiri. Coba tenangkanlah dirimu. Aku akan tenang atau tidak, tergantung pada pekerjaan. Pekerjaanku selesai. Dia di ruang bawah tanah. Swayam, kau harus istirahat. Tenanglah dulu. Aku tidak akan istirahat sampai aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memberinya pelajaran. Aku akan membawanya. Tidak. Dia sudah menghinaku di hadapan banyak orang. Aku juga akan membuat drama untuknya. Akan aku tunjukkan pada dunia apa jadinya kalau dia berani menghina diriku. Siapkan pertemuan istana dan beritahukan pada semuanya. Putra Mahkota akan menghukum seorang kriminal. Pergilah. Kau harus menyeret wanita itu ke hadapanku di aula. Kau saksikan sendiri dengan kecantikannya itu. Dia begitu sombong. Aku akan menghancurkan kesombongannya itu di hadapan semua orang. Cepat pergi. Wanita ini punya anugerah langka yang hanya dimiliki oleh pengikut Dewa Wisnu. Pengikut Dewa Wisnu? Anugerah apa? Dia punya tanda di salah satu tangannya. Itu terlihat seperti goresan, padahal itu kelebihannya. Jika putramu menjalin hubungan dengan gadis ini, maka masalahnya pasti akan selesai. Dan jika saja putramu Swayam bisa mendapatkan keturunan dari gadis ini, maka putramu akan bisa kembali menjadi manusia. Apakah itu mungkin? Seperti luka pada tubuh, seperti roh meninggalkan raga. Pernahkah kata-kata yang sudah kukatakan aku tarik kembali selama ini? Maafkan aku, Resi Anggarak. Maafkan aku. Kau memberikan hidup baru kepada putraku. Katakan padaku, berapa banyak yang kau inginkan? Entah seberapa besar kekuatanku selama ini. Jika aku suka pada kekayaan, maka kupastikan Vijaygar sudah menjadi milikku. Hanya milikku. Maafkan kami, Resi Anggarak. Beritahu kami, bagaimana kami bisa membalas budimu? Akan kuberitahu saat waktunya tiba. Sekarang pergilah dan cari gadis itu. Dia penolong hidup putramu dan anugerah dari Dewa Wisnu. Baiklah. Kasihan Surya. Dia belum makan apapun juga. Untung saja aku bisa mengambil buah dari dapur. Akan aku berikan padanya. Fir, apa dia menuju penjara? Bagaimana aku bisa keluar? Kau kembali ke sini. Kau ini bukan gajah. Kau ini induknya Kudanil. Aku bilang lepaskan.
kau tahu, putri pembuat patung terkenal di Candagar, dia itu sangat kaya. Benarkah? Bagaimana kalau dia sampai tahu bahwa putrinya diperlakukan seperti ini? Siapa yang tahu apa dia bisa menghadapi Ratu Iblis dan Pangeran Fir yang jahat? Shh, ayo. Aku harus mencari ayahnya Surya. Aku harus memberitahunya. Iravati, dia putri pembuat patung terkenal. Dan pematung itu memiliki banyak kekayaan. Aku rasa kekayaannya lebih banyak dari Vijaygar. Dengan mengobati Swayam, kekayaan Vijaygar akan habis. Jika matahari tidak bersinar, maka kita tidak akan bisa panen. Kalau kita gagal panen, bagaimana kita mendapat kekayaan? Baiklah, lalu apa kita akan biarkan saja sampai rahasia Swayam ini terbongkar? Tapi jika terus begini, seluruh kekayaan Vijaygar akan habis. Ingatlah satu hal, Iravati. Kekayaan adalah tulang punggung sebuah negara. Dan saat ini kita sangat membutuhkan banyak dana. Yaitu ayah dari gadis itu. Kekayaan yang sangat banyak. Badrama, entah aku mempunyai anugerah Wisnu ataupun tidak, tapi di tanganku ini, aku memiliki banyak keberuntungan. Setiap kali masalah datang, maka keberuntungan itu selalu siap untuk menolongku. Kau lihat saja Surya. Gadis itu datang sendiri ke istanaku. Sekarang, aku akan mengajukan lamaran pernikahan, yaitu lamaran untuk menjadi ratu dari Vijaygar. Tetapi bagiku, untukku, ini penjara seumur hidup untuknya. Dan ayahnya dengan senang hati akan mengantarnya padaku. Dan setelah itu, kekayaannya akan datang pada kita. Itu dia. Kau lihat kan? Siapa yang dia tunggu? Duduk saja dan saksikan pertunjukannya di sini. Tuanku, ada orang dari Vijaygar. Ini tentang putrimu, Tuan. Tentang Surya? Iya. Suruh masuk. Tuanku, putrimu Surya. Ayo cepat, ikut denganku. Panglima, kenapa kau membawa mawar yang seindah ini dengan cara begitu? Lihatlah, kau menghilangkan kecantikannya. Wah, rambut yang sangat indah, wajah berkilau seperti bulan purnama, matahari ini seperti sedang gerhana. Dengar ya, Pangeran Paya. Kau menilai dengan menyentuhku. Meskipun kau pangeran kayangan, kau tidak boleh menyentuhku tanpa izin dariku. Wah, kau wanita sekaligus singa. Kau terluka dan berbahaya. Baiklah, siapa tahu kau akan ada di kamarku nanti. Kau telah menghinaku, bukan? Kau akan mendapatkan balasannya dengan berlipat ganda. Orang sepertimu yang biasa menyerang wanita terhormat. Kau tahu mereka disebut apa? Pria lemah. Bahkan kau lebih rendah daripada hewan. Jika kau bertemu hewan, mereka pun akan menghinamu. Kau ini bukan manusia. Kaulah yang seharusnya diikat, diburu dan dijadikan bulan-bulanan oleh para pemburu. Manusia, hewan, iblis. Kau memberiku banyak nama yang bagus. Sekarang dengan nama-nama itu,
Haruskah aku membuktikan? Haruskah? Kau memegang tanganku. Tanganku! Kau berani lancang padaku? Saat aku pergi, di aula pertemuan Istana Vijaygar, hal seburuk ini bisa terjadi pada seorang gadis? Dan kalian hanya diam menyaksikan kejadian memalukan ini. Hanya karena seorang putra mahkota yang telah melakukan semua ini. Dengar! Hari ini kekuasaan tertinggi di Vijaygar hanyalah milik Iravati. Dan menyiksa gadis di Vijaygar itu berarti telah melanggar kehormatan Ratu Iravati. Hari ini kalian semua, bukan hanya aku, tapi kalian semua telah merusak kehormatan kerajaan Vijaygar. Dan kau di istanaku, apa kau tidak malu melakukan hal serendah ini? Katakan, kau telah menghina singgasana kerajaan Vijaygar. Kau menghina Ratu Iravati. Kau tidak mungkin putraku. Tapi... Diam! Jangan berani menyebutku ibu lagi. Jangan berani! Siapa yang membawa gadis ini dengan kasar ke sini? Katakan, siapa yang membawanya? Aku. Atas perintah putra mahkota. Baiklah. Sekarang Ratu Vijaygar memberi perintah. Kalian semua akan dihukum. Cepat ke ruang kerjaku. Kau telah mempermalukan tempat sakralku ini. Kau mendapat hukuman 100 cambukan. Dan kau, calon raja, aku membatalkan pesta Ratstilakmu. Kau tidak akan bisa menjadi raja sampai kau memang pantas menjadi seorang raja. Apa kau mengerti? Prajurit, cambuk Fir 100 kali. Tunggu. Jika ada yang dihina, itu adalah aku. Jika ada yang merasa dinodai, itu adalah aku. Jika di aula ini ada yang telah dilecehkan, itu aku. Jika ada yang diseret dari penjara sampai ke tempat ini, itu aku. Jika ada yang berhak menghukum, itu adalah aku. Akulah yang akan menghukum Fir. Dan akan kuhitung setiap cambuknya. 100 cambukan, dan aku bersumpah pada dewa setiap cambukan akan sama seperti 100 cambukan. Itu jika kau memberikanku izin. Aku mengizinkan. Terima kasih. Terhukum sudah berdiri di hadapanmu. Mulailah mencambuk. Ikut aku. Hei Nona, pergi kau. Jangan pernah berani untuk memukul kekasihku di sini. Dasar gadis tidak berguna. Kau baru saja datang kemarin, tapi hari ini kau berani memukul seorang panglima. Siapa dirimu? Berani sekali kau bersikap sombong di hadapan kami.
Kau mengerti? Apa yang kau pikirkan? Kau sangat berkuasa? Hah? Kau bukanlah siapapun. Apa kau mengerti? Dia kekasihku. Dia milikku. Aku juga tidak ingin kau membiarkannya, Fir. Fir cintanya Gehnah. Awas kau kalau berani. Jika kau berani menyentuhnya dengan tanganmu, aku tidak akan membiarkannya. Kau mengerti? Ayo, Fir. Tunggu dulu. Kau memang benar. Aku tidak punya kekuasaan. Tapi Ratu Irafati punya, bukan? Dia lebih berkuasa dari siapapun di sini. Dan dia telah memberiku izin untuk menghukum Fir dengan hukuman pemburu. Ini karena perbuatannya. Apa kau akan menentang perintah ratumu? Soyang! Ibu sudah menghinaku di hadapan gadis itu. Ibu mengalahkanku. Tidak, Ibu. Tidak. Tidak! Soyang! Apa kau tahu? Tidak ada yang lebih sakit dariku di dunia ini. Karena aku mempunyai belati ajaib itu. Tapi meski memiliki belati itu, gara-gara kau, hanya gara-gara kau, aku tetap tidak merasa berkuasa. Karena putraku perlahan-lahan mulai menghilang. Demi pengobatanmu, seluruh kekayaan Vijaygar, seluruh emas dan perak telah aku habiskan dan tidak tersisa lagi. Dan semua itu hanya demi mengobatimu. Jadi diamlah. Apa yang kau bicarakan ini, Gehnah? Apa kau tidak tahu? Menentang keputusan dari ratu itu berarti maut. Hanya maut. Gehnah, kau menyingkirlah. Dia pikir apa? Aku takut karena dia sekarang memegang cambuk. Tidak, Fir. Aku tidak akan membiarkan ada sedikit pun bekas di tubuhmu. Tidak akan. Gehnah, aku bilang minggirlah sekarang. Semuanya menyingkir. Jika tidak... Wanita melahirkanmu. Wanita mengurus dan menyayangimu. Mengerjakan seluruh pekerjaan tapi tetap mencintai keluarganya. Tapi setiap kali ada pengecut yang menantang wanita ataupun berani menghinanya, pada saat itulah dunia akan hancur. Orang bilang wanita itu tidak punya kekuatan. Lalu bagaimana dia bisa melahirkan? Sekarang kau lihat sendiri kekuatan seorang wanita. Hari ini kau akan lihat apa yang bisa dilakukan wanita. Soyang. 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 Anakku, aku tidak ingin melakukan ini padamu. Tapi kau memaksaku untuk melakukan semua ini. Kau tahu, aku tidak tahan kalau melihatmu menderita, nak. Cobalah untuk mengerti. Kau ingin tahu kenapa aku menyelamatkan gadis itu? Ini demi dirimu. Kami ingin solusi untuk penyakitmu itu. Dan gadis itu adalah solusinya. Orang sepertimu bagai tidak berjiwa. Aku melihatmu seperti tubuh kosong tanpa rohnya. Orang sepertimu harus dihukum agar yang lainnya tahu. Kau ini sungguh hidup atau kau bukan manusia? Apa kau lupa? Hah? Apa kau lupa? Aku menyelamatkanmu. Tapi kau malah memenjarakanku dan menyeretku sampai ke sini. Kenapa kau melakukan itu padaku? Kenapa? Bersyukurlah. Aku sedang tidak ingin berkelahi. Ini bukanlah sifat asliku. Juga bukan kebiasaanku. Aku tidak pernah berbuat hina. Manusia macam apa kau? Kau manusia atau bukan? Apa kau hewan? Hah? Saat melihat seorang gadis dilecehkan, apa yang kau lakukan? Kau menyaksikannya.
Apa kau tidak merasa malu? Rasa malu itu kehormatan wanita. Hari ini kau membuat seorang wanita merasa malu. Padahal kau lahir dari rahim seorang wanita. Tapi kau malah melecehkannya. Kau melecehkan rahimnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan itu? Kau tidak pernah mendapatkan wanita atau cintanya. Kau tidak pantas dicintai siapapun. Kau tidak pantas dihormati. Bahkan kau tidak pantas untuk hidup. Apa kau dengar kata-kataku? Aku bicara padamu, kau ini manusia atau batu? Hah? Benarkah kau batu? Apa kau dengar kata-kataku? Aku bicara padamu, kau ini manusia atau batu? Hah? Benarkah kau batu? Kau membiarkanku terjatuh. Kenapa? Serendah itukah cintamu? Pendusta. Kau telah menipuku. Kenapa? Kau membuat kesalahan. Sadarkah kau telah membuat kesalahan? Kenapa? Katakan. Apakah hatimu telah berubah menjadi batu? Ini batu. Hah? Hatimu batu? Kaukah ini? Apa yang terjadi padaku? Lepaskan aku. Kau tahu kenapa aku belum mencambukmu sampai saat ini? Itu karena pada akhirnya kau menghentikan saudaramu yang jahat itu. Karena itulah aku sama sekali tidak mencambukmu. Jika tidak, maka kau juga akan terlecehkan sepertiku dan tidak akan ada di sini. Apa kau mengerti? Ayo nak, ayo kita pulang. Ayo. Chandrakanta. Chandrakanta. Fir, ayo pergi dari sini. Aku menikahi gadis itu, lalu punya anak darinya. Dan aku akan sembuh. Iya, Swaya. Menikahlah dengan gadis itu. Setelah itu lakukan yang kau mau pada gadis itu. Aku tidak peduli. Tapi menikahlah dengannya. Permainan Irafati kali ini buruk. Iya, biarkan saja. Aku tidak peduli sama sekali. Karena aku selalu ditinggalkan Fir di pelaminan, tapi tidak sekarang. Sekarang aku ingin Fir bersama denganku. Aku tidak peduli. Dengarkan aku. Sekarang situasinya berbeda. Dulu dia akan jadi raja. Tapi sekarang dia hanya panglima. Apa maumu? Kau tetap ingin menjadi istri panglima? Untuk apa aku membawamu ke Vijaygar? Baiklah. Kau tidak lupa alasanmu membawaku ke istana ini. Tapi cobalah untuk mengerti. Aku ingin Fir. Entah dia tukang masak, prajurit, atau pelayan. Karena setelah aku menikah dengan Fir, maka kau akan melihat bahwa panglimaku itu akan mengendalikan tempat ini dan menggantikan Swaya. Aku akan menjadikannya Raja Vijaygar. Aku mencintainya. Awalnya Chandrakanta. Dia sudah menghalangi kami. Tapi sekarang, setelah tidak ada, maka aku merasa Fir menjadi milikku. Ternyata tidak. Setelah setahun dia menghabisinya, di aula tadi, Fir masih menyebut nama Chandrakanta. Aku sangat marah, jadi aku memberinya ramuan. Dan sekarang, aku berada di sini, sedang mencari ramuan lain yang bisa membuat Fir melupakan Chandrakanta. Apa kau mengerti? Di mana Fir?
Aku bertanya, di mana Fir? Yang mulia Ratu, Fir tidak sadar setelah terluka oleh cambuk. Jadi dia ada di kamarnya. Dengar Gehna, hari ini kau menyebut nama Chandrakanta. Tapi ini yang terakhir. Jangan pernah menyebut namanya lagi di istana ini. Bagus tadi dia tidak dengar. Kalau dia dengar, maka kau yang akan dicambuk. Benarkah? Bu, kenapa ibu menangis? Apapun bisa aku terima, kecuali air mata ibu itu. Katakan padaku, siapa yang membuat ibu menangis? Akan kuhabisi dia sekarang. Bu, Hari ini kau dihukum karena diriku. tidak apa-apa, Bu. Fir, kau mengerti bukan? Aku terpaksa melakukan ini. Soayam akan menjadi raja. Dia harus memiliki citra yang baik di hadapan rakyat. Kalau seorang raja tidak memiliki citra yang baik di hadapan rakyat, bagaimana rakyat akan mendengarkannya? Dan kali ini kita tidak mempunyai pilihan lain. Ibu tidak perlu menjelaskannya. Berikan saja perintahnya. Lakukan yang ibu mau. Putra ibu akan mendukung. Ayo. Kau tahu, aku meminta Ratu datang untuk menghiburmu. Aku sungguh tidak tahan melihat kondisimu seperti ini. Aku ini tidak terluka. Aku tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba aku jatuh pingsan. Apa kau tahu? Setelah melihatmu tidak sadar, aku juga seperti tidak ingin hidup. Kau tahu kenapa? Gehna begitu mencintaimu, Fir. Gena, jangan bicara seperti ini. Kenapa, Fir? Apa kau tidak suka saat aku ada di dekatmu? Kau selalu menjauh dariku. Tapi kita telah bertunangan. Jadi hanya ada kau dan aku. Tolong aku jangan bicara begitu padaku. Kenapa, Fir? Kenapa bersikap seperti itu? Jadi kau masih memikirkan wanita itu? Wanita yang pernah kau nikahi? Wanita mana? Pernikahan apa? Aku mendengarnya sendiri. Kau menyebut namanya di depan semua Nama orang. siapa yang kusebutkan? Kaulah yang menyebutnya. Siapa nama yang kau sebut itu? Chandrakanta. Kehormatanku dilecehkan di depanmu. Dan kau diam saja. Kenapa? Chandrakanta! Dengar, kau menyebut nama istrimu lagi. Aku tidak punya istri. Aku tidak kenal siapa dia. Aku tidak menikah. Aku tidak kenal siapa Chandrakanta. Ayo, duduklah. Kau tahu tidak? Pengantin baru itu
tidak boleh terlalu banyak minum. Hah? Mereka akan melihat halusinasi dan ilusi dari kehidupan. Lihat saja. Kau melihat hidupku yang tidak pernah aku jalani. Jadi Gehenna, jangan minum terlalu banyak. Kau pun bisa pingsan. Aku tetap ingin sadar, Fir. Aku masih tidak percaya bahwa kita akan menikah, sayang. Ayo, 1 gelas saja ya. Apa yang terjadi? Surya. Di wajah Surya aku melihat wajah dari wanita itu. Tapi kenapa? Ada apa dengan Surya? Kau ingin menikahkan putramu dengan putriku yang jelas-jelas secara sadar telah melecehkan putriku. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Dengar, aku sungguh minta maaf soal itu. Aku menyadari putraku memang sangat manja. Aku adalah ibunya. Aku tahu tabiat dan kekurangannya. Tapi sekarang, aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang Ratu Vijaygar, aku hanya menginginkan kebaikan kerajaannya. Putraku ini akan menjadi Raja Vijaygar dan menjadi pemilik kerajaan ini. Dan seorang wanita kuat yang ada di sisinya itu sangat dibutuhkan. Aku, ibunya, Ratu Iravati, sangat kuat, pantang menyerah dan penuh semangat. Aku melihat sifat yang sama dalam diri putrinya. Aku merasa dia punya kualitas seorang ratu. Aku sangat yakin bahwa dengan kekuatan yang dia miliki dan keberaniannya, dia bisa mengubah tabiat putraku. Dan dia akan menjadi ratu di Vijaygar. Ratu yang sangat kuat. Saat ini Vijaygar sangat membutuhkannya. Aku menerima banyak lamaran untuk Swayam, tapi aku tidak bisa menerimanya. Karena mereka tidak peduli pada Swayam. Mereka hanya menginginkan kerajaanku. Sementara putrimu, dia tidak haus akan kekayaan dan kekuasaan. Dia tulus. Setelah melihat dirimu, aku sadar dia memiliki semua kualitas itu. Kenapa disia-siakan? Dia bisa menjadi Ratu Vijaygar. Dan aku percaya, ini keputusan seorang ibu, keputusan seorang ratu. Kau berpikir sebagai seorang ratu, tapi aku adalah ayah dari anakku. Setelah melihat semua ini, aku tidak mungkin menyerumuskan putriku ke dalam api bersama anakku. Aku tidak menginginkan hubungan ini. Ayolah. Maaf. Tolong kau pikirkan lagi apa yang aku ucapkan ini. Putriku tidak akan melakukan pernikahan ini. Aku siap untuk menikah. Apa? Surya? Tapi nak, Aku selalu ingin menjadi ratu. Karena ratu memiliki kekuasaan untuk membantu orang miskin dan kurang beruntung. Aku bisa membantu rakyat di negara ini. Aku akan berusaha yang terbaik. Aku akan mengubah Vijaygar jadi lebih baik. Ratu Iravati berkata benar. Vijaygar membutuhkan ratu yang kuat yang mampu untuk melindungi rakyatnya. Dan aku siap untuk melindunginya. Jika aku harus mengorbankan diriku untuk tujuan itu, aku akan tetap melakukannya. Aku akan terus mengulanginya. Aku siap menikah dengan Swayam. Aku menghormati keputusanmu ini. Aku akan menyiapkan pernikahannya sekarang juga. Lihatlah, kau akan menikah secepat mungkin. Tapi aku punya satu syarat. Syarat? Apa syaratnya? Aku ingin putramu meminta maaf atas sikapnya kepadaku. Aku tidak ingin memulai hidup baru dengan kebencian. Jika dia meminta maaf padaku, maka aku yakin apapun yang dia lakukan padaku, itu hanya karena amarah. Apakah putramu mau meminta maaf padaku di depan semua orang? Iya.
Kenapa tidak? Berilah dia kesempatan. Hatinya sangat baik. Dia putraku yang sangat manis. Tentu saja. Jika orang jahat, aku jahat. Jika orang baik, aku baik. Tidak lama lagi, hidupmu akan sangat bahagia. Kau akan memiliki mahkota. Kau akan menjadi raja. Tapi sebelum itu, kau harus melakukan satu hal kecil. Apa? Apa? Dia mau menikahi Swayam? Iya, tadinya kupikir gadis itu sangat berbeda, sama seperti temanku Chandrakanta. Tapi ternyata tidak. Tidak ada yang bisa seperti Chandrakanta temanku. Kau tahu, status, uang, dan kekuasaan bisa mengubah pikiran siapapun juga. Tidak. Kau bilang ayahnya sangat kaya di Candagar. Mana mungkin dia kekurangan uang? Ya, aku tahu, tapi dia setuju untuk menikah. Pasti ada alasannya. Tapi kita tidak melihatnya. Tidak. Ibu yang berjanji. Maka ibu yang melakukannya. Aku tidak mau minta maaf padanya. Setelah dia menghinaku habis-habisan, aku setuju untuk menikah dengannya. Itu pengorbanan besar bagiku. Jika aku yang memutuskan, aku akan balas dendam habis-habisan. Akan kuseret dia di sepanjang desa. Dan aku tidak akan pernah meminta maaf padanya, Bu. Swayam! Swayam, dengarkan! Aku akan membuatmu minta maaf pada gadis itu. Kau tetap harus minta maaf. Apapun yang terjadi, kau harus minta maaf. Apapun alasannya, apa dia tahu Swayam itu raksasa? Dia akan menghabisinya. Kita harus memberitahu yang sebenarnya tentang Swayam. Dia gadis yang lugu. Lakukan apapun. Beritahu dia bahwa Swayam itu raksasa. Aku? Tapi bagaimana caranya? Lakukan saja apa yang kau bisa. Jangan biarkan gadis itu menikah dengan Swayam. Berusahalah, Umar. Dia tidak boleh menikah dengan Swayam. Pergilah. Baiklah. Kau tidak boleh pergi. Ayah tidak izinkan. Ayah, aku harus pergi. Tidak, Surya. Bukan ini tujuanmu. Dengarlah. Ayah tidak bisa menjerumuskanmu begitu saja seperti ini. Apa kau tahu siapa mereka? Mereka itu sangat jahat. Ayah mendengar dari teman-teman ayah. Ayah tidak bisa mengirimmu ke sana, nak. Haruskah ayah mengikatmu sekarang? Apa kau tidak mendengar perkataan ayah? Surya, ayah bilang kau tidak boleh pergi. Surya, apa kau tidak mendengar perintah ayah? Surya, ayah mohon padamu, nak. Kenapa kau tidak mau mengerti juga? Ayah tidak ingin kehilangan dirimu, nak. Jangan pergi ke sana, nak. Ayolah, ayah. Kau salah mengerti. Aku tidak berniat untuk menikah dengannya. Aku juga tahu itu. Dia adalah iblis. Lalu, nak, kau ke istana itu dan menikah. Lalu, apa arti dari semua ini? Ayah, itu artinya aku memang akan ke istana itu. Tapi di dalam istana itu, aku akan pura-pura setuju untuk menikah. Setelah masuk ke sana, akan kuberi pelajaran pangeran itu yang tidak bisa dia lupakan. Dia telah menghina seorang gadis. Dia menghina gadis itu di hadapan semua orang. Untuk perbuatannya itu, maka dia harus membayarnya. Tapi, nak, hidupmu saat ini dalam bahaya. Setiap hari hidupmu akan penuh dengan masalah. Masalah akan datang. Tapi bukan untukku. Untuk pangeran itu. Di kerajaan Vijaygar, tradisinya harus menyentuh kaki orang tua dan meminta restu. Sementara tradisi Kecandagar tempat kami tidak pernah menunduk pada siapapun.
restu bisa diberikan dengan berpelukan. Selamat datang di Istana Vijaygar. Ayo. Orang yang seharusnya menyambutku tidak ada di sini. Di manakah sang pangeran? Dia sudah tidak sabar menunggumu di dalam. Ayo. Yang mulia sudah berjanji kan? Saat Ratu Irafati berjanji, dia memberikan lebih dari janji itu. Kau ingin putraku meminta maaf? Dia akan meminta maaf. Tapi bukan hanya meminta maaf. Dia akan meminta maaf di kakimu. Ini janji keduaku padamu, Surya. Ikuti aku. Kenapa Irafati berjanji begitu? Mana mungkin Swayam meminta maaf di kakinya? Itu mustahil. Ratu Irafati pasti punya rencana khusus untuknya. Apa maksudmu? Aku rasa gadis penari ini tidak akan bertahan lama. Seperti kakinya yang datang sambil menari. Dia juga akan menari-nari keluar. Yang mulia Ratu, kami belum melihat putramu. Dia datang atau tidak? Dia akan datang. Lihatlah, dia itu putraku. Kemarilah, Swayam. Sambutlah calon mempelai wanitamu. Tolong hormati dia. Kenapa kau diam saja? Kemarilah. Lihatlah. Kaki Surya telah melewati pintu istana kita. Jadi kau juga harus kemari. Mendekatlah. Kau terjatuh di tempat yang tepat. Tempat yang seharusnya dihormati para suami. Janjiku telah terpenuhi. Janjimu masih belum lengkap. Putramu masih belum minta maaf kepadaku. Minta maaf padanya. Aku minta maaf. Kau lihat, dia sudah meminta maaf. Ayo. Tapi aku masih belum yakin. Sikap dan perkataannya tadi itu seperti tidak sejalan. Aku tidak merasakan adanya penyesalan. Dia terlihat seperti dipaksa untuk melakukannya. Aku sungguh merasa putramu belum sepenuh hati menyesali hal itu. Karena itu aku butuh waktu untuk berpikir. Berpikir, lakukanlah sampai kau merasa siap. Tapi ini adalah istanaku. Maksudku adalah, akan kutunjukkan tempat yang nantinya menjadi istanamu. Ayo. Ini kamar terindah di istana ini, Surya. Gena, kau pindah ke kamar yang berbeda. Mulai hari ini, kamar ini milik Surya. Tapi yang kamar ini benar-benar aneh. Baunya kurang enak dan sepertinya si pemilik tidak tahu tatanan kamar yang terkini. Kamar ini terlihat kuno. Tolong, kau bersihkan kamar ini secepatnya. Ikuti perintahnya sekarang juga. Dan kau, persiapkan Surya untuk pesta hari ini. Mulai sekarang, kau yang mengurus seluruh kebutuhannya. Dan lakukan dengan penuh keramahan.